Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih telah berkenan untuk mampir ke channel ini ya. Dalam video ini kita membahas laporan laba rugi dan perubahan modal. Semoga video-video yang saya buat bisa membantu memudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, khususnya mata pelajaran akuntansi dan ekonomi. Laporan laba rugi dan perubahan modal adalah bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis laporan keuangan ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. 2, laporan perubahan modal. 3, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Namun yang kita bahas hanya nomor 1 dan nomor 2. Sekarang yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Dalam laporan laba rugi, data yang disajikan adalah pendapatan dan beban. Laporan laba rugi dapat disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, bentuk single step. Bentuk single step adalah laporan laba rugi yang disajikan tanpa ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Sedangkan bentuk yang kedua, bentuk multiple step. Bentuk multiple step adalah laporan laba rugi dengan adanya pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Nah, kedua bentuk laporan laba rugi ini kita lihat ya. Nah, bentuk laporan laba rugi single step dan multiple step. Nah, jika laporan laba rugi disusun dalam bentuk single step, ya ini ya, setiap membuat laporan identitasnya itu harus dicantumkannya identitas perusahaan, jenis laporannya, dan periodenya. Oke, single step dimulai dari yang di atas ya. Kalau untuk laporan laba rugi, pendapatan dulu, disajikan pendapatan. Pendapatannya diuraikan satu persatu, pendapatan apa saja. Di sini ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, dan pendapatan lain ya, tergantung dari jenis-jenis pendapatan perusahaan tersebut. Kemudian, jenis pendapatan tersebut dijumlahkan, ditotalkan yang namanya jumlah pendapatan. Nih, jumlah pendapatan. Kemudian, disusul dengan beban-beban. Beban-bebannya diuraikan sesuai dengan jenis bebannya. Di sini ada beban sewa, beban gaji. Ini beban lainnya ini diperinci ya. Karena ini masih konsep, jadi tidak mungkin semuanya dicantumkan semua beban. Tergantung dari beban perusahaan nanti yang disajikan dalam data. Kemudian jumlah beban-beban tersebut dijumlahkan menjadi satu, namanya jumlah beban. Ditempatkan di bawah jumlah pendapatan. Nah, di sini jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka hasilnya adalah laba. Sebaliknya, jika jumlah pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka hasilnya adalah rugi. Jadi nanti jangan digunakan dua-duanya, laba rugi. Kalau sudah menggunakan nominal, otomatis hasilnya nanti sudah bisa dipastikan memperoleh laba atau mengalami rugi. Itu kalau di single step. Jadi pendapatannya jadi satu, bebannya juga jadi satu, lalu diselisihkan. Sedangkan kalau multiple step, ya, ini oke. Pendapatan usaha, ya, yang pertama pendapatan usaha dulu. Pendapatan usahanya terdiri atas di sini pendapatan jasa. Diikuti dengan beban usaha. Beban usahanya apa saja? Di sini ada beban sewa, beban gaji, kemudian beban lainnya sama, diperinci nanti bebannya ya, tergantung dari banyaknya beban-beban perusahaan. Kemudian dari beban usaha yang diperinci itu lalu dijumlahkan, namanya total atau jumlah beban usaha. Lalu
diselisihkan dengan pendapatan usaha. Jadi, pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah beban usaha, namanya laba usaha. Jadi, laba usahanya berapa? Kemudian, disusul dengan pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha, di sini dicontohkan misalnya pendapatan bunga. Pendapatan bunganya berapa? Kemudian, beban di luar usaha. Beban di luar usahanya terdiri atas beban bunga berapa? Misalnya ya. Lalu, antara pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha diselisihkan. Jika pendapatan di luar usaha lebih besar daripada beban di luar usaha, maka namanya di sini adalah laba di luar usaha. Antara laba usaha ya dengan laba di luar usaha di sini dijumlahkan atau ditambahkan ya sehingga diperoleh laba bersih. Nah, seandainya pendapatan di luar usaha ya dalam hal ini di sini namanya pendapatan bunga ya. Pendapatan di luar usaha lebih kecil daripada beban di luar usaha. Maka ini namanya adalah rugi di luar usaha. Rugi di luar usaha, maka laba usaha otomatis dikurangi dengan rugi di luar usaha. Berarti ini tanda kurang nanti ya, tanda kurang. Laba usaha dikurang rugi di luar usaha, baru diperoleh laba bersih. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Nih, laporan perubahan modal itu adalah ikhtisar dari perubahan modal yang terjadi selama satu periode akuntansi. Unsur-unsur laporan perubahan modal, ada modal awal, ada laba atau rugi. Nah, kalau perusahaannya itu memperoleh laba di laporan laba rugi, berarti gunakan laba. Kalau mengalami rugi, gunakan rugi. Kemudian, prive-nya. Jadi, unsur-unsur laporan perubahan modal itu ada 3. Nah, bentuk laporan perubahan modal itu ada seperti ini. Ini identitas perusahaan atau namanya, jenis laporannya, periodenya, lalu modal awal. Modal awalnya berapa? Kemudian, laba bersih. Nah, kita gunakan yang laba saja ya. Kemudian, laba bersih dikurangi dengan prive. Nah, jika laba bersihnya lebih besar daripada prive, maka yang berlaku ada penambahan di sini ya. Jadi, penambahan modal berapa? Jadi, modal awal ditambah dengan penambahan modal hasil pengurangan dari laba bersih dengan prive-nya. Jadi, modal awal ditambah dengan penambahan modal. Diperolehlah modal akhir. Nah, seandainya ya, segala kemungkinan itu bisa terjadi, seandainya laba bersihnya itu lebih kecil daripada prive-nya, maka yang berlaku adalah pengurangan modal. Nah, di sini yang digunakan adalah tanda kurang di sini. Nah, jadi modal awal dikurangi dengan nilai pengurangan modal, diperoleh modal akhir. Otomatis modal akhirnya lebih kecil daripada modal awal. Karena kan pengurangan modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, diperoleh modal akhir. Nah, sekarang kita latihan soal. Nah, di sini berikut adalah data keuangan Salon Indah berdasarkan kertas kerja 2020, periode 2020. Tidak selamanya kita disuguhkan dengan kertas kerja pada saat disajikan atau disuruh mengerjakan laporan laba rugi dan perubahan modal. Hanya data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan laba rugi dan perubahan modal itu saja datanya yang disajikan. Nah, di sini udah disajikan pendapatannya berapa, pendapatan jasa, pendapatan sewa, kemudian beban-bebannya semuanya ya. Bebannya ada berapa ini. Lalu ada modal awalnya berapa, tapi di sini dicantumkan hanya modal ya. Di neraca juga tidak ada disebutkan modal awal. Kemudian prive-nya sekian 2 juta, lalu diperintahkan menyusun laporan laba rugi dan perubahan modal. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kita gunakan adalah single step. Ya. Jangan lupa mencantumkan identitas perusahaan, laporannya, jenis laporan, kemudian periodenya. Nah, ini yang pertama pendapatan dulu. Pendapatannya di sini ada pendapatan jasa 60.300.000, pendapatan sewa 12 juta. Lalu
Dari jenis-jenis pendapatan tersebut dijumlahkan, namanya jumlah pendapatan. Jumlah pendapatannya adalah 72.300.000. Setelah ditambahkan ya, 60.300.000 ditambah 12 juta. Kemudian beban-beban. Di sini digabungkan semua, tidak ada pemisahan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Jadi satukan aja semuanya. Beban-beban sesuai dengan jenisnya. Ini beban gaji sekian 15.050.000, beban iklan 1.800.000, beban listrik dan telepon 850.000, beban administrasi dan umum 750.000, beban sewa 7.500.000, beban penyusutan peralatan 2.565.000, beban perlengkapannya 3.700.000, kemudian beban penyusutan kendaraan 4.540.000. Sehingga setelah dijumlahkan, jumlah beban semuanya 38.055.000. Nah, jadi jumlah pendapatan diselisihkan dengan jumlah beban atau dikurangkan ya, 72.300.000 dikurangi dengan beban 38.055.000. Karena pendapatannya lebih besar daripada beban, maka hasilnya di sini adalah laba bersih. Jadi laba bersihnya adalah 34.245.000. Nah, nanti laba bersih ini berhubungan dengan laporan perubahan modal. Nah, sekarang yang kedua kita kerjakan laporan perubahan modalnya ya. Nah, di sini salon indah ya, jenis laporannya, periodenya. Modal awal, ya seperti yang disajikan tadi ya di data, di awal, modal awalnya 55.300.000. Kemudian laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi tadi 34.245.000, prive-nya 2 juta. Jadi ini laba bersih dikurangi dengan prive 34.245.000 dikurangi 2 juta, hasilnya adalah 32.245.000. Nah, di sini namanya adalah penambahan modal karena laba bersihnya lebih besar daripada prive. Jadi selisihnya itu adalah menambah modal. Jadi modal awal ditambah penambahan modal 55.300.000 ditambah 32.245.000. Sehingga modal akhirnya diperoleh 87.545.000. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.